Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rezeki. Dan Allah pula yang menciptakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Itu sudah kita yakin. Apa sebab-sebab yang diulah Allah? Apa sebab-sebab yang dijadikan Allah untuk rezeki itu bisa datang kepada kita? Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla kafahu Allah ma ahammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Imam Abu Hanifah fi musnadihi. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memperdalam agama Allah, belajar ilmu agama, memperdalam, Allah cukupkan bagi dia apa-apa yang dia perlukan dari kehidupannya. Satu. Yang kedua, Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Nah, ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bila kita memperdalam ilmu Allah sehingga kita meninggalkan pekerjaan duniawi kita sibuk dengan urusan pelajaran kita sibuk dengan menuntut ilmu, Allah akan menjamin bahwa itu kadang akan mengurangi harta, itu kadang akan mengulah kita habis duit, kadang akan mengulah kita sengsara. Tetapi sebaliknya Allah cukupi apa yang kita perlukan dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Nah, itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rezeki. Dan Allah pula yang menciptakan sebab datangnya rezeki itu kepada kita. Itu sudah kita yakin. Apa sebab-sebab yang diulah Allah? Apa sebab-sebab yang dijadikan Allah untuk rezeki itu bisa datang kepada kita? Berdagang itu sudah nyata. Bertani, beternak sudah nyata. Jadi buruh itu sudah nyata. Tapi banyak selain itu sebab-sebab yang merupakan jalan datangnya rezeki kepada kita. Para ulama al-arifun mengatakan banyak sebab yang mendatangkan rezeki kepada kita. Yang mana sebab-sebab ini diciptakan oleh Allah. Sebagaimana perdagangan itu Allah ciptakan untuk sebab datang rezeki kepada kita. Pertanian sebab yang diciptakan Allah datang rezeki kepada kita. Tapi banyak sebab-sebab lain yang perlu kita ketahui untuk mendatangkan rezeki kepada kita. Mereka berkata, para arifun tadi, pertama, iqamatus shalah bil khusyuk. Mendirikan sembahyang dengan khusyuk. Nah, ini salah satu di antara sebab yang Allah jadikan sumber rezeki kita. Sembahyang dengan khusyuk. Yang kedua, qira'atu suratul waqi'ah laila. Membaca surat waqi'ah di malam hari. Orang yang membaca surat waqi'ah itu orang yang akan diberikan Allah rezeki. Karena suatu waqiah itu adalah sesuatu yang dijadikan Allah sebab menarik rezeki. Yang ketiga, qira'atu surat Yasin wal Muluk bis subuh. Membaca surat Yasin, tabarak, indah sembahyang subuh. Nah, ini sumber rezeki. Yang keempat, hudurul masjid qablal azan. Masuk masjid sembahyang berjamaah sebelum orang azan. Belum orang bang sudah bertunggunya. Yang kelima, dawamut taharah, mengekali wudu. Bekal wudu
belanya batal, nak sembahyang kehendak kada belanya batal, berudu. Nah ini termasuk sebab yang diciptakan Allah untuk datangnya rezeki kepada kita. Yang keenam, ada sunnatul fajri wal witir fil bait. Sembahyang sunat subuh, sembahyang witir di rumah. Artinya sembahyang sunat dulu subuh itu di rumah, untung hanya ke masjid. Nah, khusus untuk subuh. Dan sembahyang witir juga di rumah. Itu sebab sumber rezeki juga. Yang ketujuh, imaratu ma baina subuh ila tulu'i syams fil masjid. Yang ketujuh, menghidupkan waktu antara subuh dan terbit matahari dengan ibadah. Sembahyang subuh, baca Quran kah, berzikir kah, pengajian ilmu kah, apakah, pokoknya jenisnya ibadah sampai terbit matahari. Nah ini pun juga Allah jadikan sebagai sumber rezeki. Yang kedelapan, wa iktsaru qawliyaka fi ya mughniya fattah ya razzaq, memperbanyak amalan ya kafi ya mughniya fattah ya razzaq. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Nah jadi apa kita perlu mengetahui ini? Barangkali kita berdagang sudah, tetap rezeki nang kakak itu juga. Pindah dagangan ini tambah uyuh, banyak hutang. Lagi usaha makin banyak lagi hutang. Nah barangkali ada di antara 8 hal ini atau bisa ke-8-nya yang merupakan sumber rezekinya. Coba Kang selama ini khusyuk kah sembahyang? Oh kada. Usahakan supaya khusyuk bagaimana. Biasa kamu baca surah Waqiah tiap malam, dalam kambingan, rutinakan tiap malam. Surah Yasin Tabarak indah subuh, belum bisa baca indah subuh. Nah jadi barangkali di sini ada hambatan-hambatan rezeki. Oleh karena kadang melaksanakan sebab-sebab yang lain. Dikiranya hanya perdagangan itu aja jalannya rezeki. Padahal banyak sebab-sebab lain lagi Allah ciptakan sebagai sumber daripada rezeki itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, di antara 8 perkara ini yang paling besar peluang untuk menarik rezeki Allah jadikan pada menuntut ilmu. Nah, 8 tadi sumber rezeki, tapi sumber yang paling besar Allah jadikan sebagai penarik rezeki adalah talabatul ilm, penuntut ilmu. Rasulullah sudah menyatakan, Inna Allah takaffala li talibil ilm birizki, Allah menjamin bagi penuntut ilmu itu dengan rezekinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan perlu pula kita mengetahui sebab-sebab yang mencegah datangnya rezeki. Diamalkan yang tadi sudah, bahkan ke-8-nya diamalkan. Nuntut ilmu rajin, tetap rezeki kada ada perubahan. Kada kawa kayak orang bisa pindah motor, kada kawa nukar. Orang bulah rumah, kada kawa bulah rumah. Kan kada kayak orang, kada kayak orang banyak. Padahal berusaha sama cangkalnya lawan orang. Subuh turun 5-6 maghrib punya datang sama cangkalnya. Cuma rezeki kada kayak orang. Nah, diamalkan yang tadi macam-macam 8 hal tadi menuntut ilmu sudah tetap aja juga. Barangkali ada pencegah rezeki yang diperbuatnya. Barangkali ada hal-hal yang mani'ah lirizik, yang mencegah rezeki. Apa yang mencegah rezeki itu? Pertama, al-aklu wa syurbu junuba, makan minum dalam keadaan junub. Barangkali selama ini makan, minum, kada bersuci berdahulu. Padahal minimal baudu barang hanyar makan minum. Barangkali bisa itu penyebabnya. Maka rezeki ini kada kayak orang.
Orang itu ada yang diberikan Tuhan rezeki murah. Rezeki murah. Artinya kada perlu banyak berusaha, kada perlu banyak beramalan. Memang dari takdirnya sudah rezekinya murah. Ini orang yang dapat gugur duit. Kalau diturutin itu. Nah, ada orang yang diberi Tuhan rezeki melalui amalia, melalui usaha-usaha. Nah, barangkali kita masuk golongan itu. Nah, pencegah rezeki itu makan minum dalam keadaan junub. Nah, coba itu diganti. Yang kedua, naumus subha, guring imbas sembahyang subuh. Guring imbas sembahyang subuh. Ini termasuk yang mencegah rezeki. Yang ketiga, at-tahawun bis-shalah, meremehkan sembahyang. Yang keempat, itta'us suruj bin nafas, memajahi lampu bertiup. Kada tahu apa rahasianya, apa hubungannya, cuma orang-orang arif mengatakan seperti itu. Ya, memajahi lampu lilin banyak, jangan ditiup, jangan dipukuli kipas lawan apakah supaya pajah jangan ditiup, karena itu menghambat sumber rezeki. Yang kelima, tarkud doa lil walidain, ada mendoakan kuitan. Mungkin bisa penyebabnya karena dia mendoakan ibu bapak. Mestinya ibu bapak itu didoakan tiap sembahyang. Allahumma ghfirli wa li walidayya, ampuni ya Allah dosaku dan dosa orang tuaku, mestinya macam itu. Yang keenam, tarku nasjil ankabut fil bait, meninggalkan kararaban di rumah kada menyapui. Nah, rumah ini bakararaban besarang kabibitak. Nah, itu salah satu penyebab terhambatnya rezeki. Yang ketujuh, al-masyu quddamal masyayikh, melibas berjalan di hadapan orang tua atau guru-guru. Nah, artinya orang-orang tua atau guru-guru dudukan jangan melibas di hadapan. Itu mencegah datangnya rezeki kepadanya. Yang kedelapan, al-khianat, sifat khianat. Nah, sifat kada jujur itu sudah jelas. Orang menghutangi kada mau, orang meminjami kada mau, orang modali kada mau, karena orang tahu ini jelas. Nah, khianat. Di antara 8 hal yang menjadi penghambat rezeki, penghambat yang paling utama adalah meninggalkan menuntut ilmu. Meninggalkan menuntut ilmu.